Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan membahas tasrif thulathi mujarrad bab yang kelima dan keenam. Jadi kita selesaikan thulathi mujarrad secara keseluruhan sampai bab yang keenam. At-tasriful istilahiyyu al-babul khamisu minat thulathiyil mujarradi, bab yang kelima dari fi'il thulathi mujarrad, yaitu wazan fa'ula yaf'ulu. Jadi fa'ula yaf'ulu ini bab yang kelima dari tasrif thulathi mujarrad. Saya ingatkan lagi, yang warna biru ini namanya wazan fa'ula, wazan yaf'ulu, dan seterusnya. Kemudian nama-nama ini, ya ini di bawahnya ini kemudian disebut dengan sigot. Jadi wazan fa'ula itu sigotnya sigot fi'lun madin. Wazan yaf'ulu itu sigotnya fi'lun mudhari'un. Nanti sebelumnya juga sudah ada, misalkan yaf'ilu. Nah, itu wazan yaf'ilu, sama itu juga sigotnya sigot fi'lun mudhari'un. Baik, ini rada unik di bab yang kelima ini karena kita tidak berjumpa dengan isim maf'ul. Jadi tidak ada isim maf'ul di sini, saya kosongkan. Sengaja kotaknya tetap ada tapi kosong. Pun dengan isim alat ini tidak ada. Nah, ini binanya ada bina sahih seperti hasuna yahsunu. Nah, untuk wazan ini, bab yang kelima ini semuanya khusus untuk fi'il lazim. Nanti ada penjelasannya ya. Jadi fi'il lazim itu hanya berhenti pada fa'ilnya, karena makna-makna yang menggunakan wazan fa'ula yaf'ulu ini biasanya berkaitan dengan karakter atau sifat bawaan yang hanya pada fa'ilnya. Hasuna yahsunu, baik atau tampan. Husnan wa mahsanan fahuwa hasanun wa dzaka, enggak ada. Uhsun latahsun mahsanun enggak ada. Jadi biar ada nyambung lagunya, tetap disebut, cuma tidak ada. Hasuna yasunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun wa dzaka, enggak ada. Uhsun latahsun mahsanun enggak ada. Berikutnya dokhuma, gemuk. Ya dokhumu dokhomatan wa madkhoman fahuwa dokhmun. Nah, ini sebenarnya bukan isim fa'il sebetulnya, tapi nanti musyabbiha bismil fa'il atau musyabbaha bismil fa'il. Tapi enggak apa-apa, nanti akan ada penjelasan tentang musyabbihat bismil fa'il di bab yang belakang-belakang ya. Nah, bagian-bagian terakhir nanti. Wa dzaka, enggak ada. Udkhum la tadkhum madkhamun enggak ada. Oh, kok menghilang ini? Nah, kenapa menghilang ini? Nah, bagi teman-teman yang ingin file lengkapnya, ini saya perlihatkan ya. Saya perlihatkan dulu. Saya pause dulu. Nah, ini file lengkapnya ya. Ini digunakan di kursusan ya. Kursus online pakai Zoom. Ya, bisa Zoom, juga bisa pakai Google Meet. Karena sekarang PayPal-nya diblokir. Pembayarannya saya biasanya pakai PayPal. Nah, ini lengkapnya ya. Ini teman-teman yang ingin ikut silahkan daftar saja kursusnya, nanti dapat file ini. Di deskripsi ada linknya ya. Ini ada 160 halaman. Ya, 160 halaman. Jadi lengkap nih, semuanya ya ada. Nah, yang tadi yang saya termasuk ini nanti nih, faidah-faidahnya juga banyak ya. Faidahnya banyak, faidah dari wazan tertentu. Nah, ini panjang, termasuk nanti di bagian terakhir. Ini ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi tentu saja. Kemudian nanti ada penjelasan. Nah, ini misalkan ini penjelasan tentang, bukan yang ini, yang tadi yang disinggung, yaitu musyabbiha bismil fa'il. Nah, ini tasrif lugawi. Nah, ini tentang isim maf'ul. Nah, ini sifat musyabbih atau musyabbah bismil fa'il.
ada dari wazan fa'ula, nanti macam-macam turunannya tuh bentuk musyabih bismil fa'ilnya dari bab fa'ila apa saja. Nah, ini ada 12 sesi, termasuk nanti mudha'af ini juga dibahas lagi, mahmuz dibahas lagi, mu'tal juga dibahas lagi. Jadi silakan teman-teman yang ingin ikut kursusnya daftar ya. Link pendaftarannya ada di deskripsi. Itu infonya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian mauzunnya adalah januba. Januba ya junubu, janabatan wa majnaban fahuwa junubun wa zakata ada. Kenapa tidak ada isim maf'ul di sini? Karena lagi-lagi saya katakan tadi, ini semuanya untuk fi'il lazim. Fi'il lazim itu ya hanya berhenti pada fa'ilnya. Nah, apalagi maknanya di sini semuanya yang berkaitan dengan karakter atau sifat bawaan, sehingga itu hanya berhenti pada pelakunya saja. Sementara isi maf'ul itu kan berarti ada sesuatu yang dikenai. Madrub yang terpukul berarti ada aktivitas yang bisa lewat dari fa'il ke maf'ul, sehingga ada isi maf'ulnya. Kalau ini tak ada. Ujunub la tajnub majnabun majnabun. Saya cepat saja. Syajua yasju'u syaja'atan wa masja'an fahuwa syuja'un. Nah, ini juga ya musyabah bismil fa'ilnya ada junubun, ada syuja'un. Ini menunjukkan wazannya memang variatif, tidak semua wazan fa'alun. Ya, junubun berarti fu'ulun kan. Nah, nanti dibahas di bab musyabah bismil fa'il yang saya sampaikan tadi. Usju' la tasju' masja'un masja'un tak ada. Kemudian jabuna yajbunu jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun. Wa zakata ada ujbun la tajbun majbanun majmanun gak ada. Kemudian ada misal wawi. Tadi bina sahih ini bina misal. Berarti ada huruf ilat di fa fi'il. Huruf ilatnya wawi waw. Wajuha ya wujuhu wajahatan. Wajahatan wa mawjihan fahuwa wajihun wa zakata ada ujuh la taujuh mawjihun mawjihun. Misal ya'i. Misal ya'i, kalau ajwaf ya'i nanti tak ada ya. Ini ada misal wawi, misal ya'i. Ya muna yaimunu bahagia. Yumnan wa maimanan fahuwa maimunun wa zakata ada umun la taimun maimanun maimanun. Ajwaf wawi ada, kalau ajwaf ya'i tak ada di wazan di bab yang kelima ini. Tala yatulu tulan wa matalan fahuwa tawilun wa zakata ada tulla tatul matalun matalun tak ada. Kemudian ada bina nakis wawi, berarti ada huruf ilat di dalam fiil. Nah, di sini waw berarti ya wawi. Sarwa yasru suruwatan wa masron fahuwa sariyun wa zakata ada usru la tasru masron tak ada. Mahmuz fa aduba yadubu adaban wa ma'daban fahuwa adibun wa zakata ada udub la ta'dub ma'dabun tak ada. Mahmuz ain la uma yal umu lu'man wa mal aman fahuwa laimun wa zakata ada ul la tal mal amun tak ada. Kemudian mahmuz lam batu'a berarti ada hamzah di lam fi'il nih, hamzahnya nih di lam fi'il. Batu'a yabtu'u but'an wa mabta'an fahuwa bati'un wa zakata ada ubtu' la tabtu' mabta'un tak ada. Misal wawi berarti ada huruf ilat di fa fi'il. Huruf ilatnya wawi. Wa qura yaquru wa qaran wa mauqiran fahuwa waqurun wa zakata ada ukur la tauqur mauqirun tak ada. Kemudian bina sahih lagi najusa yanjusu najasatan wa manjasan fahuwa najasun. Ya, najasun ini musyabah bismil fa'il sehingga dia bisa jadikan isim sifat. Ketika ada kalimat maun misalkan, maun tak perlu maun najasin. Ya, kalau isim atau musyabah bismil fa'il dia jadikan sifat saja, maun najasun. Unjus la tanjus manjasun tak ada. Nah, kemudian faidah fa'ula yaf'ulu ini hanya digunakan untuk fi'il lazim, ya fi'il yang tak butuh objek. Hal itu karena fi'il ini berkaitan dengan watak atau sifat bawaan yang hanya berhubungan dengan pelakunya saja. Hasuna Zaid tampan. Ada penjelasan lafaz hasuna adalah fi'il lazim yang memiliki dua arti. Hasunanya dua arti. Pertama,
Artinya tampan karena bawaannya. Ya. Tampan sedari dulu. Kedua, tampan karena diusahakan seperti diberikan hiasan, diberi warna yang cerah dan sebagainya. Ya mungkin di bahasa kita dimodif, bukan dimodif, iya dimodif ya. Rambut misalkan dimodif menjadi ganteng. Berikutnya lafaz sarwa tidak perlu diganti huruf wawunya. Biasanya kan kayak sa'a, ini kan asalnya bukan alif tapi ya sa'a ya, lalu diganti menjadi alif sa'a. Nah kalau sarwa ini wawunya tak diganti, tidak perlu diganti huruf wawunya dengan alif, tak perlu. Sebagaimana pada kalimat sa'a ya. Sa'a itu diganti yang asalnya sa'aya dan sejenisnya. Hal itu karena pada kalimat sarwa huruf sebelum waw berharokat dhammah. Jadi yang diubah itu jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Misalkan sa'a, karena ainnya ini harokat fathah, maka ya-nya ini diganti menjadi alif. Asalnya kan sa'aya, jadi sa'. Kalau sarwa karena sebelumnya harokat dhammah, maka waw-nya tak perlu diganti menjadi alif, tak perlu. Kemudian bab yang terakhir, al-babus sadisu, bab yang ke-6 minats tsulatsil mujarradi, dari fi'il tsulasi mujarrad. Apa wazannya? Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun ta'ada. Mauzunnya ini di dalam kitab Amthilah Tasrif ya, ada hasiba dan wamiqa. Ini bina sahih yang pertama, yang kedua misal wawi. Hasiba yahsibu, yahsibu ya, yaf'ilu. Meskipun ini syadz. Nah, nanti di kitab Tasriful Izzi ini disebut syadz. Hasiba yahsibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasibun wa dzaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun ta'ada. Kemudian misal wawi berarti huruf ilat ada di fa fi'il, huruf ilatnya waw. Wa miqa, mabuk cinta. Wa miqa yamiqu miqatan wa maumiqan fahuwa wa miqun wa dzaka maumuqun miq la tamiq maumiqun maumiqun ta'ada. Tak ada isim alatnya ya. Nah, kemudian faidahnya ya, fa'ila yaf'ilu itu mayoritas digunakan untuk fi'il muta'addi, butuh objek. Misalkan hasiba Zaidun amron aliman, hasiba Zaidun amron aliman. Zaid menyangka, atau bisa juga meyakini. Hasiba itu perbuatan hati, ada kalanya menyangka, menduga, ada kalanya meyakini. Zaid menyangka atau Zaid meyakini Amr orang alim. Terkadang digunakan untuk fi'il lazim tak butuh objek seperti waritha Zaidun, Zaid mewarisi. Waritha, ya, waritha fa'ila ya, waritha itu wazannya fa'ila yaf'ilu, waritha yarithu. Kemudian ada penjelasan lafaz hasiba fi'il mudhari'nya ada dua macam. Jadi hasiba itu ada kalanya hasiba yahsibu seperti yang tadi dicantumkan, hasiba yahsibu. Ada juga hasiba yahsabu dengan fathah. Nah, mayoritas ulama memilih yang kedua, yahsabu sebenarnya dengan fathah. Ya, sebenarnya mayoritas itu hasiba yahsabu bukan yahsibu. Karena begitulah mayoritas orang Arab mengatakan. Jadi orang Arab itu bukan ahsibu tetapi ahsabu dengan fathah. Hasiba yahsabu. Tapi kenapa di sini dimasukkan ke yahsibu? Adapun dibaca yahsibu karena ada kabilah Bani Kinanah. Jadi ada tetap ya. Nah, ini orang Arab juga Bani Kinanah yang membaca demikian. Jadi yahsibu. Nah, berarti ketika dimasukkan ke yang terakhir, ke bab yang ke-6 yahsibu, berarti ini mengambil referensi yang berasal dari Bani Kinanah. Menurut ulama shorof, setiap fi'il madhi yang ain fi'ilnya kasroh, fa'ila, maka pada fi'il mudhari'nya harus fathah. Fa'ila yaf'alu, seperti alima ya'lamu, alima ya'lamu, alima ya'lamu. Karena itu bacaan yahsibu dianggap syadz, aneh ya, dia berseberangan dengan sesuatu yang masyhur, yang terkenal. Berikutnya, berbeda dengan hasiba yang memiliki dua bentuk fi'il mudhari', wamiqo hanya memiliki satu bentuk saja, yaitu dengan kasroh. Jadi tak ada masalah dengan wamiqo ya. Wamiqo yamiqu, asalnya yaumiqu, lalu dibuang wawunya karena berada di antara fathah dan kasroh. Proses ilal. Wamiqo yaumiqu jadi yamiqu. Waritha yaurithu jadi yarithu. Oke, mungkin itu pembahasan tsulasi
mujarrad bab yang kelima dan keenam ya. Ini sudah selesai pembahasan sulasi mujarrad. Nah, mestinya kita mestinya kita ke bab berikutnya, yaitu bab rubai mujarrad ya. Tetapi saya tidak ke situ dulu, saya akan membahas sulasi mazid dulu. Jadi sulasi mujarrad selesai, baru sulasi mazid, baru nanti rubai mujarrad, baru rubai mazid. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.